Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan Kota Malang mengadakan pertemuan koordinasi dan advokasi penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan program JKN yang adil dan merata di Kota Malang Selasa 14 November 2023 bertempat di salah satu hotel di Kota Malang. Kegiatan koordinasi dan advokasi ini dihadiri oleh Sekda Kota Malang Erik Setio Santoso, Sekdin Kesehatan Kota Malang, Komisi D DPRD Kota Malang, Camat, Lurah, Puskesmas, dan OPD yang terkait dengan JKN, diikuti oleh 150 peserta. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Doa selesai, hadirin disilahkan duduk kembali. Kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Malang, kepada yang kami hormati narasumber dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang, kepada yang kami hormati Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang, kepada yang kami hormati Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang, Selasa 14 November 2023 dapat kita ikuti bersama acara pertemuan koordinasi dan advokasi penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan program JKN yang adil dan merata di Kota Malang. Kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran video layanan JKN melalui aplikasi eJKN Cepat. Kepada yang kami hormati Dr. Umar Usman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Universal Health Coverage atau UHC Kota Malang sesuai target dengan langkah 1. Mengadvokasi para pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang adil dan merata di Kota Malang. Sekdin Kesehatan Kota Malang Dr. Umar Usman mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai kebijakan program jaminan kesehatan nasional di Kota Malang dan pentingnya penganggaran pembiayaan kesehatan dalam pencapaian program JKN, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelayanan publik dalam layanan kepesertaan JKN melalui inovasi transformasi teknologi informasi. Kesehatan sesuai hak dan kewajiban. Pada kesempatan ini dapat saya laporkan juga 1. Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 150 orang terdiri dari Kepala Dinas Sosial D3AP 2KB yang mewakili, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mewakili, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi yang mewakili, Kepala Dinas Ketenagakerjaan PMPTSP yang mewakili, Camat Sekota Malang, Lurah Sekota Malang. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat, rekan-rekan Kota Malang. Masuk pagi ya. Berikutnya ujian terkait waktu tadi, ketepatan waktu itu diuji teman-teman. Itu jadi setengah jam aja berharga sekali. Makanya saya selalu ingatkan terkait dengan ketepatan waktu. Bangsa kita ini kan sering diragukan gitu terkait dengan komitmen. Salah satunya komitmen terhadap waktu. Makanya saya selalu minta kepada rekan-rekan semua, ketepatan terhadap waktu itu kita jaga, karena itu nanti cerminan dari integritas kita. Kemudian rekan-rekan, kalau kegiatan pertama ini sudah molor, nanti kegiatan ini molornya akan terbawa terus sampai ke kegiatan yang
berikutnya nextnya itu. Karena pastinya atas rahmat, kasih sayangnya, hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi advokasi penguatan komitmen bersama mewujudkan program JKN yang adil dan merata di Kota Malang. Program yang diinisiasi beberapa waktu yang lalu yang karena adanya mutasi, rotasi dan lain-lain yang rasanya perlu kita berikan satu penguatan kembali, karena program-program yang luar biasa seperti ini harapannya semakin banyak masyarakat yang tahu dan bisa memanfaatkan. Rekan-rekan, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak, meningkatkan martabatnya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu tanggal 13 kemarin itu Hari Kesehatan Nasional. Teman-teman, kemarin itu Hari Kesehatan Nasional, kemudian hari ini itu Hari Diabetes Sedunia. Jadi pengingat bagi kita semua supaya rekan-rekan aparatur seperti kita ini bisa memberikan contoh untuk bisa hidup sehat. Kalau hidup kita sehat, artinya subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan itu bisa dialokasikan untuk pembangunan sektor lain yang membutuhkan. Jaminan Kesehatan Nasional atau yang kerap disebut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat untuk memelihara kesehatan, perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Sejalan dengan itu, pemerintah Kota Malang telah berhasil memenuhi cakupan kesehatan semesta. Sementara Sekda Kota Malang Erik Setio Santoso menyampaikan, pemerintah Kota Malang telah berhasil memenuhi cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage atau UHC. Capaian UHC Kota Malang juga terus meningkat per Oktober 2023 mencapai 108,54%. Didapatkan dari perbandingan jumlah kepesertaan JKN KIS BPJS Kesehatan Kota Malang dengan jumlah penduduk semester 2 tahun 2022. Hal ini berarti rekan-rekan masyarakat Kota Malang dapat mengakses layanan kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Capaian UHC ini yang progresif, capaian UHC progresif ini tentu jangan membuat kita cepat berpuas diri, perlu ada upaya-upaya lanjutan yang di Sektori Dinkes tentunya. Karenanya saya minta agar seluruh jajaran pemerintah Kota Malang kita komitmen memperbaiki kualitas taraf kesehatan masyarakat, terutama capaian UHC yang sebesar 100% ini kita kuatkan, kita tingkatkan lagi. Kemudian rekan-rekan perlu diingat, UHC tidak akan tercapai apabila tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan kesehatan. Maka perlu ada antisipasi terkait kecukupan anggaran di bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Jadi saya sebagai ketua TAPD itu biasanya sektor kesehatan itu kesehatan, pendidikan, layanan-layanan dasar seperti ini ada mandatory spending yang perlu selalu menjadi perhatian dan prioritas. Seperti peningkatan kapasitas SDM, alat kesehatan, sarana prasarana maupun kualitas program kesehatan. Berkaitan dengan ini, saya juga instruksikan kepada seluruh perangkat daerah optimalkan penyediaan anggaran untuk kontribusi iuran. Sekda Kota Malang juga berpesan agar terus mengoptimalkan anggaran untuk kontribusi iuran, memastikan akses layanan, SDM, sarana prasarana dan IT, menguatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, menguatkan sinergi pemangku kepentingan dalam program JKN, dan menguatkan interoperabilitas sistem informasi dan integritas data dengan BPJS Kesehatan. Isinya Inpres 1 2022 ini browsingan, di googling itu banyak. Yang kemudian pastinya rasanya untuk menjaga hal ini komitmen-komitmen seperti itu perlu kita lakukan secara terus-menerus. Sekali lagi jangan lupa rekan-rekan, kebudayaan tepat waktu selalu kita tingkatkan. Yang kedua, sekali lagi ingat, kita aparatur yang superior, bukan inferior. Percaya diri pada diri sendiri, dan aku yakin teman-teman saya ini adalah pribadi-pribadi aparatur yang luar biasa yang siap mengemban amanat
tertinggi dari masyarakat akan bisa kita kejar ekspektasi masyarakat terkait layanan yang diharapkan. Demikian kira-kira, matur nuwun, mohon dimaafkan apabila ada kekhilafan dalam penyampaian, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, koordinasi dan advokasi penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan program JKN yang adil dan merata di kota kita ini, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih berikan Menginjak acara berikutnya adalah paparan dari narasumber kita, dari Ibu Dr. Anda Haja Wiwi Sukesi, DR MSI. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Malang yang selama ini memberikan komitmen perhatian kepada kita khususnya di bidang kesehatan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini beliau akan memberikan materi dengan tema peran DPRD dalam pembiayaan kesehatan berkesinambungan bagi pencapaian program JKN secara efisien dan transparan. Ibu, Bapak sekalian, sebelum saya masuk di JKN, mungkin kalau Ibu, Bapak tanya Mbak Google, JKN apa kabeh. Tapi sebenarnya implementasinya seperti apa kan perlu lebih dalam. Hari ini saya akan mengingatkan kembali kepada seluruh pejabat yang ada di Kota Malang yang mungkin perlu tahu persis bahwa sebenarnya apa yang harus kita perbuat terkait dengan JKN ini. Sampai nanti ngerucut JKN yang ada di Kota Malang adalah yang katanya Pak Sekda tadi UHC, Use HG, bahwa penjenengan semua, meskipun penjenengan semua adalah ASN dan pejabat, mungkin tidak semua ASN dan pejabat itu memahami hubungan atau sinergitas antara legislatif dan eksekutif. Makanya peran kami berada di sini mungkin nanti akan mendorong, memberikan. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama anggota DPRD Komisi D Kota Malang Dr. Anda Wiwi Sukesi dengan topik peran DPRD dalam pembiayaan kesehatan berkesinambungan bagi pencapaian program JKN secara efisien dan transparan, serta inovasi transformasi teknologi informasi melalui aplikasi IJKN Cepat dalam memberikan layanan JKN kepada masyarakat. Sama legislatif. Saya menganggap Bapak Ibu sudah sangat paham, kan? Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan. Kata "an" itu kalau dipenggal "an"-nya dihilangi udah beda. Pemerintah tok. Kalau pemerintah tok itu penjenengan eksekutif. Pemerintahan itu berarti ditambah dengan istrinya atau suaminya adalah legislatif. Itu bedanya. Ya. Maka kalau kita menyebut penjenengan pidato di RT, RW, komunitas dan sebagainya, harus memahami ini. Pemerintahan itu diselenggarakan oleh dua lembaga besar, eksekutif, organisasi perangkat daerah dan jajarannya, termasuk BUMD kita di bawah kepemimpinan kepala daerah. Itu eksekutif. Tugasnya apa? Banyak. Yang fokus adalah pada pelayanan masyarakat atau layanan publik. Makanya ada peraturan perundang-undangan yang mentargetkan kita tentang SPM, standar pelayanan minimal. Ya, itu sebagai ukuran kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, penjenengan meski memahami dulu, saya seperti penjenengan 38 tahun yang lalu. Nah, 38 tahun yang lalu pada tahun 2018 persisnya, saya berada di posisi penjenengan. Jadi saya sangat tahu, sangat peka, sangat mengerti
ketika panjenengan menyusun program apapun yang berada di OPD masing-masing sampai dengan membuat belanja atau DPA, belanja anggaran di OPD. Panjenengan membelanjakan apa? Bu Wiwi ngerti arahnya kemana. Ya. Sehingga fungsi saya ketika duduk di sini berhadapan dengan panjenengan adalah mengedukasi, membantu, mengangkat bagaimana caranya supaya panjenengan mengerjakan tugas-tugasnya itu pas dan tepat. Ya. Nah, saya kenalkan 3 fungsi dewan. Fungsi penganggaran. Saat ini saya akan memberikan dorongan pada panjenengan semua terhadap penganggaran di OPD masing-masing yang mulai kemarin APBD perubahan 2023 dan yang akan datang 2024. Patuh dan taat kepada kebijakan negara bahwa sesuai dengan Permendagri penyusunan APBD itu bahwa yang mandatory spending pendidikan kesehatan sebagai urusan wajib dipenuhi. Setelah itu urusan wajib lain adalah infrastruktur dan hibah-hibah masyarakat. Alat kelengkapan dewan sama dengan OPD, organisasi perangkat daerah. Jadi di dewan itu punya seperangkat alat yang namanya alat kelengkapan dewan atau DPRD. Lah di kita 45 dewan dibagi 4. 4 apa alatnya? 4 komisi. Komisi A yang membidangi pemerintahan. Jadi kalau Pak Camat, Pak Lurah, RW, RT terkait dengan kesulitannya lapangan, yang menyelesaikan adalah komisi A. 34 dan 28 itulah kemudian pemerintah pusat merumuskan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. DPR Bu Wiwi kok belajar itu? Ya harus. DPR itu ilmunya harus ilmu komplit, siap ditaruh di komisi apa saja dan siap bekerja menghadapi tantangan dan kendala apa saja. Nah begitu. Nah, SJSN pernah mendengar itu? Pernah, pasti. Semua pernah, mana toh? Berarti sekolah gak pernah moco. SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kerangka besarnya pemerintah membuat peraturan daerah menerbitkan sebuah sistem jaminan nasional untuk rakyat Indonesia itu kayak apa sih? Nah ini tuh itu zamannya Presiden Pak SBY. Nah kemudian dari Undang-Undang Nomor 40 itu memproduk, menghasilkan, menelurkan sebuah program yang namanya JKN. Jadi JKN itu programnya pemerintah pusat, Bapak Ibu sekalian. Namanya JKN. Nah, program JKN ya, itu supaya bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah pusat membentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan teknisnya. Programnya ada. Terus kira-kira siapa penyelenggaranya? Apakah pemerintah daerah? Apakah pemerintah provinsi? Atau langsung kementerian? Maka dibentuklah peraturan perundang-undangan sebagai peraturan teknisnya nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Ibu bapak sekalian, tadi diinformasikan ke Pak Sekda, pendidikan, kesehatan itu adalah mandatory spending. Mandatory spending itu artinya bahwa itu urusan wajib yang mau tidak mau pemerintah mengamanahkan kepada daerah untuk disediakan, tidak boleh kurang. Pendidikan minimal 20% dari APBD. Kesehatan minimal 10% dari APBD. Universal Health Coverage
Ini program loh Pak Sekdin, ibu-ibu, OPD, camat, lurah. Ini program, bukan bansos. Kalau program berarti berlaku untuk seluruh penduduk Kota Malang yang ber-KTP Kota Malang. Tidak ada persyaratan tidak mampu. Langko lek wis duwe randuwe baru kita membuat kebijakan lagi. Gitu loh. Ini program dulu kita bicara. Kita membijaki 2023 anggaran UHC kita, program JKN kita Kota Malang 172 miliar. Untuk siapa? Untuk Kota Malang. Tadi disampaikan Pak Sekda, capaian prosentasenya sudah 108% di tahun 2023. 2026 seingatku ketika hearing 106 Pak Karti. Terus pertanyaan penjenengan termasuk saya dulu, Pak, ngitungmu menjadi 106 atau 108 itu piye? Rumusannya apa? Itemnya apa saja? Namanya persen itu maksimal ya 100% kalau target. Tapi ternyata menghitungkan berdasarkan sektor segmen peserta. Nah, ini jenis peserta. Ada ASN atau pegawai negeri sipil, TNI Polri, pensiunan, PPU. PPU itu peserta penerima upah, karyawan pabrik, perbankan, terus apa itu banyak itu, toko, karyawan-karyawan yang berada di instansi kita tapi bukan ASN, itu dihitung sebagai PPU. Wajib punya kartu BPJS Kesehatan, diambilkan dari 1%-nya gajinya yang bersangkutan, 4%-nya adalah pemberi kerja. Itu perhitungan undang-undangnya. Nah, kemudian mandiri. Mandiri ini mereka-mereka yang mampu, yang membutuhkan, yang membayar dirinya. Bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 rauno. Ya. Tapi kelas 3 pun yang mandiri oleh pemerintah pusat dan daerah masih disubsidi. Nanti mungkin Pak Kardi bisa menjelaskan secara detail seperti apa supaya nanti kita paham. Nah, yang terakhir ini PBI, peserta bantuan iur, ini APBN. Yang berikutnya atau PBID, peserta bantuan iur daerah. Inilah yang ditanggung oleh kita dengan JKN UHC Kota Malang, anggarannya 172 miliar. Wakai lho Pak Kardi. Lek tinggi bangun MCC untuk rolas tingkat palingnya, ada kolam renang apa, itu kan bangun gedung. Lek bangun jalan kira-kira bisa 2 tahun sak Kota Malang kabeh halus aspalin. Lek dibangun plengsengannya semuanya bagus, nggak ada rumah longsor. Itu kan infrastruktur. Tapi ini kan digunakan untuk membangun manusia supaya sehat dan hidupnya bisa produktif sehingga ekonomi dan keluarganya, masyarakatnya bisa sejahtera. Bangun manusia seutuhnya dari sisi kesehatan. Kalau fisiknya sehat, maka nuraninya atau hatinya pasti ikut sehat. Makanya DPRD memberikan kebijakan prioritas bahwa dinas kesehatan UHC-nya jangan di-OT. Secara gamblang kita berpikir, lah 8%-nya itu dari mana kok lebih? Proporsi itu kan maksimal 100%. Adindanya di provinsi, jadi bantunya cepat gitu ya. Nah, kita beruntung. Kami pun di kesehatan itu beliau betul-betul pasang badan untuk membela kami. Dari segi anggaran, dari segi kebijakan. Beberapa kali kami ketika di RSUD dulu, Komisi D ini pasang badan bagaimana RSUD itu terus berkembang. Ya, sehingga teman-teman mungkin juga bisa mengambil spirit
beliau-beliau di legislatif itu adalah mitra kita. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat mewujudkan pengelolaan jaminan kesehatan nasional sesuai target, serta mempertahankan cakupan Universal Health Coverage atau UHC Kota Malang sesuai target. Silaturahmi, karena kalau yang di legislatif itu pasang badan bagi OPD kita, enak sekali, enak sekali. Kira-kira begitu, kita upload sekali lagi untuk bunda kita. Ibu, terima kasih. Oke, baik Bu, terkait dengan koordinasi dan advokat hari ini, bisa dijelaskan? Oke. Advokasi itu kan penguatan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai pengampu program JKN yang di Kota Malang adalah UHC. Maka forum seperti ini sangat luar biasa dalam rangka untuk mengoptimalkan sisi pelayanan dan sisi penganggaran. Optimalisasinya. Nah, sinergitas antara DPRD yang memegang kebijakan anggaran dengan eksekutif atau lembaga pemerintah daerah secara bersama-sama dalam rangka mendorong bahwa penetapan prioritas program UHC di Kota Malang ini sangat positif dan bagus. Oleh sebab itu DPRD sangat responsif untuk memberikan kebijakan penganggaran demi perlindungan kesehatan masyarakat. Itu fungsi koordinasinya. Untuk output yang diharapkan sendiri dari kegiatan ini, Bu? Ya. Forum seperti ini output karena menghadirkan beberapa stakeholder dari sisi pelayanan pengampu, output yang paling diharapkan adalah bahwa program ini jangan sampai putus. Keberlangsungannya untuk memberikan perlindungan kesehatan wajib ada, mengingat bahwa program ini PRONAS, program nasional yang namanya JKN oleh pemerintah pusat dan tindak-lanjuti dipatuhi oleh pemerintah daerah dengan UHC. Nah, mengingat adalah sasarannya itu masyarakat, perlindungan kesehatannya, maka output yang paling bagus adalah pelayanan yang bagus. Nah, Dinas Kesehatan mengumpulkan berbagai stakeholder di OPD perangkat daerah yang mungkin nanti ke depan akan juga ditindaklanjuti dengan mengumpulkan vaskes-vaskes pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan warga Kota Malang supaya peningkatan pelayanan itu lebih baik lagi dan bisa dinikmati oleh warga masyarakat kita. Taufikur Rahman melaporkan.